Jadi apapun yang nampak kepada diri dan kepada alam itu, pada dirimu dan alam, semuanya itu tiada lain daripada wujud hakiki, yaitu daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Kemudian kalaupun ada wujud majazi, itu tidak ada dalam pandangan wujud hakiki tadi. Nah, jadi kalau ada wujud majazi itu bayangan tadi, itu hanya sebagai sandaran kenyataan saja daripada wujud zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dari zat air tercipta es batu. Nah, tidak ada zat lain daripada es batu nih. Macam-macam tuh es batu, bulat, panjang, persegi, dan lain sebagainya. Macam aneka ragam cetakan es batu tadi. Nah, jadi air mulhayat tadi masukkan dalam kulkas. Kulkasnya mana? Rahim ibu tadi, rahim mama. Lalu keluarnya apa? Ada yang laki-laki, perempuan, ada yang kurus, tinggi, langsing, ada perempuan, laki tadi. Ada yang warna kulitnya ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang, ada matanya sipit, dan lain sebagainya, ada hidungnya mancung, dan lain sebagainya. Semuanya itu, nah, baik warna rambutnya, ada yang kehitam-hitaman, ada yang kuning, dan lain sebagainya. Semua itu adalah wujud daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Disebut wujud hakiki, wujud yang sebenarnya, yaitu kenyataan daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata adanya. Wal awalu wal akhiru wal jahiru wal batinu. Awalnya Allah, akhirnya daripada Allah, jahirnya daripada Allah, dan batinnya pun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Adapun yang disebut wujud umum, nah, biasanya disebut wujud aam, itu meliputi alam. Alam tadi ya diri kita, termasuk alam insan, alam manusia, dan lain sebagainya tadi. Alam semesta beserta isinya disebut wujud umum. Itu meliputi alam dan nyata pada Muhammad. Adapun sebenarnya manusia itu ya Muhammad. Jadi sebenarnya manusia itu Muhammad. Sebenarnya Muhammad yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu menangis huwa 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 huwa. Aku, jangan menangis. Nah, jadi Muhammad itu kenyataan Allah. Kembali kita pengajian yang telah lalu. Tuhan itu adalah pangkat daripada sang zat. Allah itu nama daripada sang zat. Sedangkan Muhammad itu adalah kenyataan daripada sang zat. Nah, kembali keterangan tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbinya tadi adalah pencipta alam. Alaminnya tadi ialah alam. Dan sebenarnya alam tadi ialah manusia, dan sebenarnya manusia yaitu Muhammad. Manusia tadi ya Muhammad, yaitu kenyataan Allah. Jadi alam itu, alamin itu kenyataan Tuhan. Kenyataan Tuhan dalam bahasa sederhana disebut Muhammad. Jadi Muhammad itu kenyataan Allah, ciptaan Tuhan. Rabbinya tadi alamin, alaminnya itu ya Muhammad. Nah, kalau kepada diri kita tadi, yaitu kenyataan Allah, atau disebut alam, disebut manusia, iya. Jadi diri kita disebut manusia, iya. Dan sebenarnya manusia itu adalah alam, dan sebenarnya manusia tadi adalah kenyataan Allah. Bila kenyataan Allah, lalu disebutlah dia dengan Muhammad. Jadi Muhammad itu kenyataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah itu adalah namanya sang zat. Sedangkan Tuhan itu adalah pangkatnya sang zat.
Nah, pusing-pusing pas ya itu. Nah, ya kata, nah, minum obat saya tadi. Nah, kita ulangi tadi. Wujud aam atau umum itu meliputi daripada alam dan nyata pada Muhammad. Adapun sebenarnya Muhammad yaitu manusia. Manusia yaitu sebenarnya Muhammad. Sebenarnya Muhammad yaitu tiada lain daripada Allah. Sebenarnya Allah yaitu Zat Allah, Zatullah. Maka sebab itulah kita manusia dijahirkan Allah daripada alam semesta sekalian alam ini. Karena asal kejadian kita itu daripada Muhammad. Jadi asal kejadian diri kita itu daripada Muhammad, bukan Nabi Muhammad lah. Nah, jadi asal kejadian diri kita itu daripada Muhammad. Nah, jadi daripada Muhammad. Ada Nur Muhammad, ada Muhammad. Nur itu nama Allah juga. Muhammad itu pun tiada lain daripada nama Allah yang artinya mulia, yang artinya terpuji. Kalau Ahmad banyak dipuji. Nah, jadi kalau kejahiran Allah lalu bernama Muhammad. Kalau diri rohani disebut diri yang gaib disebut Ahmad. Ahmad dan Muhammad itu nama Allah juga. Jadi diri yang jahir disebut Muhammad, yang jahir, yang nyata disebut diri Muhammad. Sedangkan diri yang batin disebut Ahmad. Nah, atau ada istilah bahasa bumi, bahasa langit. Nah, di bumi disebut Muhammad. Sedangkan alam langit, alam akhirat disebut Ahmad. Jadi adapun yang sebenarnya diri tadi itu disebut nyawa. Adapun yang sebenarnya nyawa itu adalah Muhammad. Adapun yang sebenarnya Muhammad itu adalah Allah. Adapun yang sebenarnya Allah itu sifat. Adapun yang sebenarnya sifat Allah Ta'ala itu khunizatullahi Ta'ala, atau disebut wajibal wujud, wujud mahdi, atau pula disebut wujud semata-mata. Disebut Zat wajibal wujud, zat yang wajib adanya tadi. Artinya wujud yang semata-mata itu hanyalah wujud Allah. Maka tidak ada boleh lain selain daripada wujud yang Allah saja yang ada. Jadi mustahil wujud yang lain atau makhluk ada. Karena yang ada tuh hanya wujud. Yang ada tuh hanya Allah saja. Itu tauhid kita tadi. Sifat tauhid yang pertama, sifat Allah itu adalah wujud. Yang ada tuh wujud Allah semata-mata. Sedangkan wujud Adam tadi adalah tiada. Itulah yang dikatakan diri kita tadi, wujud semata-mata. Itulah yang dikatakan diri kita. Nah, kembali teorinya tadi, anggaplah diri kita nih es batu. Wujud semata-mata diri kita ini dari mana? Wujud daripada zat Allah. Wujud semata-mata daripada wujud zat Allah nih. Kalau es batu nih, kalau wujud bukan daripada air, lalu dari mana dirinya? Diri lahirnya, batinnya, awal akhirnya wujud sang es batu nih tentu daripada wujud air semata-mata. Nah, maka diri kita tadi merupakan kenyataan senyata-nyatanya atau wujud Allah semata-mata. Tidak ada daripada selain daripada wujud zat Allah. Maka itu yang dikatakan diri kita. Jadi adapun wujud Allah atau sifat Allah itu tadi, itulah menjadi daripada identitas diri kita.
Jadi es batu ini identitasnya apa? Ya air semata. Baik di luar tubuhnya, di dalam tubuhnya, awal akhirnya. Jadi wujud Allah yang kita perwujudi. Artinya wujud Allah ini yang kita pakai, yang kita kenakan sekarang. Tubuh kita lahir dan batin ini merupakan wujud Allah. Tanpa ada wujud Allah, tak adalah namanya makhluk tadi. Tak adalah Adam beserta keturunannya. Tak adalah manusia tadi. Tak adalah alam semesta beserta isinya tanpa adanya wujud daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hakikat segala mukjizat, besar mau kecil, yang lain sebagainya. Pandangan zahir dan batin pada hakikatnya atau rupanya yang esa, yang sempurna, yang tiada bertulang, tiada berdaging, tiada berdarah, tiada berkulit tadi. Artinya semuanya daripada Allah juga. Kalau kada berdarah, kada berdaging, mana nih? Ini zat Allah juga nih. Ini kada ada tulang, kada ada bulu, kada kulit, darah, daging ini. Zat ini menjadi nyata kepada seluruh batang tubuh. Nah, ketika zat Allah ini keluar masuk disebut nafas. Ketika dia lahir, ketika dia nampak, lalu jadi diri jasmani. Ketika tidur, jalan, itu rohani namanya. Ketika dapat berpikir sesuatu, akal namanya. Ketika percaya sesuatu, iman namanya. Ketika dapat berjalan, itu kuasa namanya. Ketika hendak membuat sesuatu, iradat namanya. Ketika hidup, disebut hayat namanya. Ketika berkata-kata, disebut kalam sifatnya tadi. Ketika melihat, nah itu disebut melihat, mendengar, dan lain sebagainya tadi. Nih, nah ini zatnya, ini kenyataannya, ini zatnya tadi. Nah, tidak ada laki, perempuan, tidak ada atas, kiri, bawah, tidak ada. Nah, tidak ada atas, tidak ada jisim, jirim, tidak ada kiri, kanan. Ini zatnya tadi. Kerjaannya apa? Turun, turun, naik. Nah, ini kerjaannya turun, naik. Masih ingat kan? Kerjaannya turun, turun, naik. Kemudian adapun yakin, ma'rifat dan tauhid kita yang berbagai-bagai rupa warna itu esa jua. Nah, hanya esa atas rupa yang esa jua. Artinya yang berbagai bentuk dan warna dari air tadi, lalu dicipta es batu yang macam-macam, ada laki, perempuan, dari air muhayyat tadi. Jadi dari air mani, dari air muhayyat noptah tadi masuk rahim ibu, macam-macam jadinya, ada yang laki, perempuan. Nah, kalau apa banci tak ada. Ya kata kalau banci nggak ada. Yang ada tuh laki kah, perempuan kah, itu aja tadi. Nah, kemudian warna kulitnya ada yang hitam kah, yang putih kah. Nah, kalau banci nggak ada, nah itu dibikin-bikin kan. Nah, merubah daripada kodrat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang berbagai-bagai rupa, warna, rupa tadi ya bentuk wajah, batang tubuh, warna tadi kemudian tingkah laku dan lain sebagainya, itu merupakan kenyataan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Nah, itu ada istilah suhudul kasrah bil wahdah, wahdah bil kasrah, artinya dari noktah juga tadi. Nah, kemudian ada syair titis menitis jadi menjadi, titis menitis tadi dari titisan air mani tadi di rahim ibu lalu jadi menjadi tadi. Nah, dari titis menitis, nah dari ibu menitis kepada anak si A.
Lalu jadi si anak si A. Dari anak si A ini pula menitis pula. Nah, jadi menjadi. Ada syair daripada ulama marifat tadi, titis menitis jadi menjadi. Nah, jadi anak cucu Adam tadi titis menitis jadi menjadi daripada noktah air mani tadi. Kemudian ada istilah huwa. Huwa itu nama di atas segala nama. Jadi nama apapun disebut huwa. Dia tadi si Adam huwa juga, Muhammad huwa juga, Allah huwa juga. Jadi huwa manusia, macam-macam aneka ragam bentuk rupa manusia tadi, macam-macam si Aluh, Galuh, Nanang, Sudirman dan lain sebagainya, disebut dia huwa. Huwa itu nama di atas segala nama. Jadi kumpulan nama-nama huwa tadi. Dan sebenarnya huwa itu tiada lain daripada nama Allah juga. Jadi adapun huwa itu nama di atas segala nama, itu tatkala sendirian belum ada sekaliannya. Jadi belum ada apa-apanya tadi, belum ada yang lain lalu disebut dia, hanya dia. Nah, si aku tadi menyebut dirinya, lalu kau sebut diriku tadi dia, si aku. Si huwa tadi lalu dia lengkap menjadi Nur Muhammad, maka Allah pun gaib. Nah, jadi huwa tadi, si huwa ya dia tadi mula-mula aku dengan sendirinya, belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. Lalu ku sebut diriku karena aku hendak minta kenal, lalu ku sebut dia tadi. Lalu dari dia ini lalu menjadi Nur Muhammad namanya tadi. Dari huwa menjadi Nur Muhammad. Maka Allah tadi gaib kepada Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad tadi kan makhluknya. Belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa, tidak ada bahan lain. Karena aku nih hendak minta kenal, lalu si huwa nih menjadikan makhluk daripada dirinya sendiri, lalu Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad. Lalu gaib Allah Ta'ala tadi. Jadi Allah Ta'ala gaibnya kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad gaibnya kepada dirinya, kepada si huwa tadi, kepada Allah. Lalu menjadi nyata, menjadi batang tubuh, menjadi nyawa kepada diri kita. Dan menjadi sekalian badan, tubuh, sekalian orang mukmin tadi. Nah, jadi aku tadi suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Nah, dia dengan sendirinya tadi. Nah, dia si aku tadi dengan sendirinya lalu hendak menjadikan makhluk dari si huwa ini, lalu tajalilah makhluk yang pertama daripada Nur Muhammad. Maka gaiblah si huwa, maka gaiblah si aku tadi. Yang ada tuh hanya Nur Muhammad. Nur Muhammad pun gaib kepada aku juga tadi. Jadi Nur Muhammad tadi, Allah tadi gaib kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad gaib kepada Allah juga. Maka keluarlah si nyawa. Nah, nyawa pun gaib kepada sekalian badan. Jadi si nyawa apa kemarin? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Jadi yang disebut nyawa itu sifat 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam, kuasa, berkehendak, tahu, hidup, melihat, mendengar, berkata-kata. Itu disebut nyawa. Atau sebenarnya nyawa adalah hayat, artinya hidup. Dan nyawa pun gaib kepada sekalian badan. Kadang ditahu lagi mana nyawa. Yang mangkat tangan nih nyawa, nah nih nyawa. Nah, yang kuasa tadi. Nah, jadi gaibnya nyawa kepada sekalian badan. Nah, mana lagi nyawa, mana jasad, mana nyawa, bisa lah membedakan lagi. Sudah satu paket tadi ketika berjalan tadi. Nah, jadi nyawa
Jadi Nur Muhammad tadi gaib kepada dirinya tadi, yaitu kepada Allah. Allah gaib kepada Nur Muhammad. Jadi sebenarnya Nur Muhammad tadi adalah badan atau tubuh manusia, baik lahir maupun batin. Itu kan Nur Muhammad kemarin, ingat. Jadi sebenarnya Nur Muhammad tubuh kita lahir, tubuh batin. Jadi setelah Nur Muhammad gaib, lalu keluarlah nyawa. Nyawa pun gaib kepada sekalian batang tubuh. Nah, karena mengulanglah, yaitu mengulang saja kemarin. Kemudian diri yang tajalli, ada yang disebut diri tajalli, diri yang terdiri, diri terperi, diri yang diperi-perikan. Ini sering. Nah, jadi diri yang tajalli itu disebut sir tadi. Kemudian diri yang terdiri itu adalah roh. Kemudian diri yang terperi itu hati. Kemudian diri yang diperi-perikan itu tubuh. Dibagi-bagi tadi. Kemudian daripada diri, nah, noktah tadi, noktah, lalu menjadilah huruf daripada huruf hijaiyah. Nah, mungkin huruf hijaiyah sering kita bicarakan dulu. Nah, jadi daripada noktah tadi, lalu jadilah yang namanya huruf daripada huruf hijaiyah.